Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penyelundupan sabu-sabu seberat 115 kg asal Myanmar berhasil digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan. Minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di Kabupaten Ogan, Komering Ulu langka. Pembeli terpaksa mencari minyak goreng lain dengan harga yang lebih tinggi. Jaringan internet belum masuk ke sejumlah desa di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Kinerja perangkat desa terganggu. Kita ke informasi utama. Penyelundupan sabu-sabu seberat 115 kg asal Myanmar berhasil digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan. Selain menyita barang bukti, BNNP Sumatera Selatan juga menangkap seorang pria yang mengendalikan bisnis haram tersebut di wilayah Sumatera Selatan. Ini sudah diperiksa di 115 kg sabu-sabu asal Myanmar yang diselundupkan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan digagalkan oleh BNNP Sumsel. Selain menyita barang bukti, BNNP juga menangkap seorang pria bernama Nur Hasan yang diduga menjadi distributor narkoba terbesar di Sumatera Selatan. Nur Hasan ditangkap di kawasan Talang Betutu, Kota Palembang, usai serah terima ratusan kilogram paket sabu-sabu di dalam mobil dari seorang kurir asal Pekanbaru Riau. Dari Bume Pekanbaru tadi itu langsung diserahkan kepada tersangka Nur Hasan. Jadi diserahkannya itu tidak berganti mobil, saat mobilnya diserahkan, kuncinya diserahkan, langsung dibawa oleh Nur Hasan. Jadi saudara Nur Hasan ini bukan kurir, ya, bukan kurir, tapi sebagai pengendali dan distributor wilayah Sumatera Selatan. Jadi barang-barang ini terindikasi distribusikan ke wilayah MLM, Bali, Musi Banyuasin, Oki, dan Lampung. Rencananya sabu-sabu ini akan didistribusikan ke wilayah Musi Banyuasin, Kabupaten Pali, dan Lampung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika. Tersangka bisa terancam hukuman 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang kurir narkoba dibekuk polisi saat berada di dalam bus antar kota antar provinsi di Terminal Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dari tangan tersangka, polisi temukan 30 kg ganja kering yang disimpan di dalam kardus. Ganja ini akan diedarkan di wilayah Purwakarta. Erwin hanya bisa pasrah saat ditangkap anggota Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Ia ditangkap saat sedang berada di dalam bus akap di Terminal Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Pada saat penangkapan, polisi memeriksa barang bawaan Erwin. Polisi menemukan ganja kering seberat 30 kg yang disimpan di dalam 2 kardus. Dari hasil pemeriksaan, Erwin diperintahkan seseorang dari Kota Medan membawa paket ganja ini menuju ke wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Tersangka juga sudah beberapa kali melakukan pengiriman paket ganja ke wilayah yang sama. Tersangka nekat menyelundupkan puluhan kilogram ganja karena tergiur dengan upah yang dijanjikan untuk 1 kali pengiriman. terungkap ada jenis ganja sebanyak 30 kilogram, 30 bungkus. Dan ini merupakan hasil pengungkapan termasuk yang besar pada tahun ini. Dan ini kita tangkap 1 pelaku dan hasil daripada penyidikan diperoleh dari pengiriman dari Medan, kemudian akan diedarkan di daerah Purwakarta, Bandung. Dan hasil daripada penyidikan juga, yang bersangkutan telah melakukan beberapa kali pengedar, mengambil dan kemudian mengedarkan barang bukti ganja. Saudara, kita tangkap di Terminal Alang Lebar.
Atas perbuatannya, tersangka bisa dihukum 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, karena polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang narkotika. Jenis ganja. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain. Di tengah naiknya harga kebutuhan bahan pokok, minyak goreng subsidi atau minyak kita yang biasa dijual seharga Rp14.000 kini sulit didapatkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diduga kelangkaan ini terjadi karena pengiriman dihentikan dari pihak distributor. 2 pekan sudah minyak goreng kemasan subsidi minyak kita sulit didapat. Di Pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, stok minyak kita kosong karena sudah tidak ada pengiriman dari pihak distributor. Kalaupun ada, pedagang menjual minyak kita dengan harga Rp16.000 hingga Rp17.000 per liternya. Lebih mahal Rp2.000 hingga Rp3.000 per liternya dibanding harga pasaran yang biasa dijual Rp14.000 per liter. Para pedagang tidak mengetahui alasan distributor menghentikan pasokan minyak kita. Padahal minyak goreng bersubsidi ini permintaannya masih cukup tinggi di pasaran. Pedagang kini hanya menjual minyak kita dari stok lama atau yang tersisa. Tidak ada lagi. Yang beredar itu masih stok lama. Banyak tak yang nyari? Ya, banyak yang nyari. Banyak yang masih nyari. Ini kan setiap hari itu minimal kan 2 dus. Oh, sehari ini. Setiap hari itu keluar. Harapan kita apa? Minyak ini bisa diproduksi lagi atau? Ya, harapan saya kan minyak kita ini kan agak langka sekarang kan. Supaya bagaimana caranya minyak kita kan harus diproduksi terus. Tidak hanya pedagang, kelangkaan minyak kita pun dikeluhkan pembeli, sebab mereka harus membeli minyak goreng lain yang harganya jauh lebih mahal. Pedagang dan pembeli pun menanti keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan minyak goreng subsidi di Indonesia. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan kenaikan harga minyak kita disebabkan permintaan minyak kita yang semakin tinggi. Selain kualitasnya yang semakin bagus, harganya jauh lebih murah jika dibandingkan minyak premium lainnya. Tetapi pemerintah segera akan menambah stok minyak kita di pasaran agar harga minyak kita segera kembali normal dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liternya. Minyak kita gini, ada 2 ya. Sebab di pasar minyaknya kurang. 1, minyak kita sekarang menjadi tren. Semua orang nyarinya minyak kita. Karena minyak kita yang dulu itu ada di pasar rakyat dalam bentuk curah. Sekarang dikemas sudah bagus. Sama dengan minyak premium. Dan bisa didapat di retail modern, di market modern bisa, di mana-mana ada. Jadi semua orang, ibu-ibu, lain tuh ya carinya minyak kita. Padahal jatahnya kan 300.000 ton per bulan. Ya tentu di pasar jadi kurang. Itu 1. 2, kita merubah B20 jadi B35. B20 itu nyedot CPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35 nambah 3 juta. Jadi 4 juta, jadi 13 juta disedot ya. Gitu. Nah memang ekspor sekarang agak melambat, ya kan? Agak melambat. Nah oleh karena itu untuk mengatasi itu, tadi kami udah rapat, saya udah undang hampir 30 pelaku usaha CPO ini, kita tambah. Kalau jatah 1 bulan 300.000 ton, artinya setahun itu 3,6 juta, ditambah 50%. Jadi 450.000 ton per bulan, ya atau berapa itu 4.500 hampir 6.000 ya 6.000 kurang selama setahun, jadi ditambah 50% CPO-nya untuk diolah menjadi minyak.